Selamat datang kepada kita semua di mana juga Anda menonton video ini dan bertemu kembali kepada kita semua di malam yang ketujuh dalam 10 hari berdoa. Sebelum kita meneruskan, mari kita nyanyikan lagu tema kita yang bertajuk Bring Back the Springtime. Baik, untuk meneruskan, mari kita di mana juga kita berada, kita berdoa untuk pembuka. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas masa dan kesempatan ini. Sekali lagi kami dapat berkumpul di mana juga kami berada untuk memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah 10 hari berdoa ini Tuhan boleh mengubah hidup kami, bukan saja kami sendiri, tetapi siapa juga yang melihat dan kawan-kawan kami yang berada di luar sana Tuhan. Tuhan, biarlah apa juga yang kami lakukan ini mengikut kehendak-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena semua ini saya serahkan dalam nama Yesus menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Hai, tajuk pelajaran kita hari ini, gereja yang menyembah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 6. Pada zaman Alkitab, bangsa Israel mendirikan mezbah untuk menyembah Allah, untuk menghormati dan untuk memuji. Ayah dan ibu harus selalu berdoa untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Tuhan memerintahkan para ayah untuk menjadi imam di rumah yang dipimpinnya dalam ibadah keluarga. Setiap pagi dan sore, satuan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak berkumpul pada waktu tertentu untuk berdoa bersama. Yang Tuhan tinggal di rumah kumpul setiap hari untuk menyembah dan menyanyikan lagu pujian kepadanya. Dia mengirim malaikat ke rumah di mana himne dinyanyikan dan doa diucapkan. Shalom, tajuk 10 Days of Prayer untuk hari ke-7 kita ialah kebutuhan kita yang
paling mendesak. Kebutuhan dengan perkataan lain ialah keperluan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebuah survei di seluruh dunia tahun 2018 terhadap gereja Masehi Advent hari ke-7, yaitu gereja kita, ditemukan bahwa hanya 34% rumah tangga Advent yang terlibat dalam ibadah pagi dan malam secara teratur, dan hanya 52% anggota gereja yang memiliki ibadah pribadi, yaitu ibadah secara berseorangan. Dapatkah sebuah gereja dengan pesan akhir zaman yang berpusat pada penyembahan perkabaran 3 malaikat dari Wahyu 14 ayat 6 hingga 12 menyampaikan pesan kudus ini jika anggotanya tidak setia terlibat dalam ibadah pribadi dan keluarga? Dengan kata lain, dapatkah kita memproklamirkan secara efektif apa yang kita tidak lakukan setiap hari? Ellen White berkomentar, tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan Allah selain hasil praktis dari persekutuan dengan Allah. Ayat ini dipetik dari Testimonies for the Church, volume 6, page 47. Di tempat lain dia menulis, seperti para bapa leluhur di masa lalu, mereka yang mengaku mencintai Allah harus mendirikan mezbah bagi Allah dimanapun mereka mendirikan tenda. Para ayah dan ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah dalam permohonan yang rendah hati untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Biarlah ayah sebagai imam rumah tangga membaringkan korban pagi dan petang di atas mezbah Allah, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Dalam rumah tangga seperti itu, Yesus akan senang tinggal. Seterusnya kita lihat kebutuhan kita yang paling mendesak. Apakah keperluan kita yang sangat diperlukan pada masa sekarang? Mari kita lihat. Pemulihan ibadah pribadi dan keluarga di antara anggota jemaat Masehi Advent hari ke-7 mungkin merupakan kebutuhan yang paling mendesak di zaman kita. Tapi itu tidak akan mudah. Saat ini kita menghadapi tantangan teknologi yang semakin menyita waktu dan mengubah pikiran kita. Kecanduan kita terhadap media, terutama media sosial, telah membuat kita cemas, mudah tersinggung, kesepian, stres, tertekan, tidak bisa tidur, dan tidak bahagia dengan posisi kehidupan kita. Ironisnya, ibadah pribadi dan keluarga memiliki efek sebaliknya. Ibadah menenangkan pikiran kita, mengurangi kesepian, mengurangi stres, meningkatkan kedamaian, memenuhi kebutuhan emosional kita, dan mengajar kita kepuasan. Mungkinkah mezbah menjadi penawar bagi pikiran kita yang letih dan hati yang gelisah? Sekarang, lebih dari sebelumnya, Allah memanggil kita kembali ke hatinya, ke waktu yang konsisten untuk menyegarkan diri di hadiratnya. Karena alasan inilah, gereja kita meluncurkan inisiatif Kembali ke Mezbah, sebuah upaya penting untuk membangun kembali mezbah pribadi dan keluarga yang rosak di gereja Allah. Pada tahun 2027, sekejap lagi, kita berharap untuk melihat setidaknya 70% anggota Advent terlibat ibadah pagi dan sore secara pribadi dan keluarga. Anda akan mendengar lebih banyak tentang inisiatif ini di hari-hari mendatang. Tetapi kita semua dapat mulai sekarang untuk menyembah Allah dengan setia dan konsisten. Jika kita kembali ke altar bersama Allah, kita akan diubah menjadi gambarnya dan diberdayakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Amin.
Terima kasih atas pelajaran malam yang ketujuh yang baru saja kita dengar tadi, dan marilah kita menggunakan semua itu dalam kehidupan harian kita. Dan pada masa sekarang kita akan berdoa khas untuk malam yang ketujuh. Mari kita semua tunduk kepala, tutup mata, dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, karena kami sekali lagi dapat bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang berkelimpahan Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan pada malam ini Tuhan, kami ada beberapa doa khas yang ingin kami sampaikan. Tuhan, kami berdoa para anggota kami, para rakan-rakan kami yang kehilangan pekerjaan, biarlah Tuhan membantu mereka untuk meneruskan kehidupan sesuai mengikut kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, anggota-anggota gereja yang bermasalah dengan kesehatan, mental ataupun fisikal Tuhan, biarlah Tuhan bersama-sama mereka, memimpin dan bersama-sama mereka dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pendeta dan gereja untuk menemukan cara agar anggota-anggota gereja tetap terhubung selama ini Tuhan. Tuhan, tolong kumpulkan gereja-Mu dalam penyembahan dan pelayanan. Kami juga berdoa untuk kepembangunan rohani di antara orang-orang muda masih Advent hari yang ketujuh. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk 69% penduduk bumi ini yang belum mengenali Tuhan lagi. Kami juga ingin Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita semua karena sudah meluangkan masa untuk menonton video pendek ini. Jumpa besok.